Kalau Kak udah kelihatan belum Kak? Ya udah. Jadi Jadi ini gimana? buat main activity-nya nggak nge-lag. Nah ini cuma ini aja. Ada text view ini nanti bakalan diubah jadi nama Pokemon yang diambil. Terus ini nanti masukin nama-nama Mm-mm. Pokemonnya. Buat di main Iya. activity-nya ini aku pakai view binding. Terus Mm. ini buttonnya bakal nge-call API yang ke dari API client. Iya. API client get Pokemon detailnya. Ini Ah. JSON builder, nge-build kliennya juga, terus sama retrofit dari API service. Nah, di API service-nya aku Itu manggil, udah hmm? Iya Kak, udah berhasil masuk ke, udah berarti belum pakai observable itu ya? ada di sini, iya. Ini Mana? hasil datanya yang diambil dari API. Aku tadi Oh, ngambil yang Pokemon ID-nya 1. objek Iya, observable-nya mana? observable-nya belum, Kak. Aku bingung Oh, dipasang di mana. itu dipasangnya di ini sih, di API service-nya. Di API service-nya. Jadi kalau pakai retrofit itu kan call ya, itunya Ah, nama objeknya. Aku pakai RX tuh itu langsung observable, jadi observable terus responsnya gitu. oh, Si call di, itu. Terus kita terus si ya Kak, retrofit itu kan si retrofitnya nanti nge-convert langsung ke jadi observable. Nanti kamu tambahin ini apa? Add uh, adapter factory di retrofit buildernya. Jadi nanti dia langsung convert ke observable, ke objek observable-nya di sininya Kak, di maksudnya. retrofit builder. Oh, Ya, jadi setelah add converter factory, oh, kamu tambahin .add masih nggak kebayang Kak. setelah yang convert. Oh, ini. Oh, di Ya, sini. ya setelah itu. Iya ya. Dot Gimana Kak? Eh, aduh, nge-lag. add. Maaf Kak, nge-lag. Add call adapter Ya, factory. itu call adapter. Nah, nanti dia nge-convert terus masukin RX Java 3 call adapter factory. Ya, RX Java. Itu Eh, gimana Kak? itu harus ini apa? Di Harus Gradle-nya. masukin ke Gradle lagi sih. Oh, Iya, ntar share dulu. oke Kak. Hmm, ya udah langsung bahas aja kali ya. Boleh Kak. Ini aku stop share ya. Hah? Aku stop share ya Kak. Ya, halo kelihatan. Kelihatan Kak. Jadi kita call API kan. Terus kita panggil API service. Ini API service-nya kita nge-build retrofit, tambahin base URL-nya, terus tambahin converter factory, JSON converter factory itu buat nge-convert JSON jadi nge-serialize gitu, jadi objek. Terus tambahin add call adapter factory itu gunanya buat kita ngasih tahu ke retrofit bahwa objek yang kita serialize tuh objek ini apa? Objek observable. Jadi objeknya punya RX Java, masukin ini. Terus masukin HTTP client terus build. Udah kan? Terus get API ini. Terus API ini kan generate nanti dari retrofitnya. Terus ini return-nya observable. Jadi nanti ini udah langsung dapat observable nih. Get dummy API, get Pokemon, langsung dapat observable. Nanti ketika dapat respon,
dia langsung ke observernya, langsung ngerespon si observernya. Jadi tadinya dia nol kan nilainya, nilai defaultnya. Terus ketika kita call API, terus dia berubah. Ketika ada perubahan data, si observer ini dapat data dari observable ini. Langsung kita ambil list Pokemonnya, .results, terus kita log, terus kita set ke adapter aja langsung. Ini kan list Pokemon, terus set adapter. Udah deh, set adapter bisa. Jadi ininya jangan lupa observe on-nya main thread ya kalau mau bermain-main ke UI. Kalau subscribe on-nya kalau kamu pakai, kalau call API itu IO. Itu call API. Terus kalau misalkan flat map itu dia jadi call API pertama get Pokemon kan. Get Pokemon, terus udah dapat get Pokemon, panggil API yang lain di dalam flat map, terus diterusin ke observer. Misalkan kita panggil API yang lain get berries, terus nanti dia baru diterima oleh observer kalau pakai flat map. Jadi intinya kalau flat map tuh, kalau misalkan kalian panggil API, tapi kalian butuh satu data di mana kita harus panggil API yang lain. Nah, kita panggil API yang lain dulu, terus kita ke flat map nanti. Nah, di flat map kalian return API yang mau dipanggil. Terus misalkan dia butuh parameter dari API sebelumnya, tinggal masukin aja di sini, terus nanti ke observernya. Jadi selesai langsung API pertama dipanggil, langsung ke API kedua dipanggil. Kalau pakai flat map. Kalau pakai map biasa aja itu apa? Tinggal kalian mappingin data yang respons, kalian jadi apain? Kalian manipulasi terserah. Kalau yang zip itu intinya kalian panggil dua API terus nanti terimanya barengan kan. Misalkan get Pokemon sama get berries. Terus kalian masukin by function-nya, terus bikin pair. Nanti ketika masuk ke observer berupa pair dia. Jadi langsung barengan. Terus kalau yang polling tuh kan kita manggil berkali-kali tuh. Kita bisa pakai interval tapi kalau interval tanpa apa, kita set initial delay-nya 0. Jadi pertama kali langsung panggil, terus nunggu 5 detik, nanti panggil lagi, 5 detik panggil lagi. Terus sampai suatu waktu di mana kita berhenti call API, itu kita bikin misalkan observable timeout nih namanya. Kita bikin timer 20 detik. Jadi ketika 20 detik observable yang ini muncul, terus kita pakai fungsi ini operator tag until. Jadi dia nge-tag si interval ini sampai observable ini muncul, yaitu 20 detik. Ketika 20 detik udah dia nggak bakal ngambil lagi, makanya berhenti. Terus di sini ada flat map. Kenapa harus pakai flat map? Soalnya di interval ini kan kita si observable ini bikinnya statik ya, 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, kita flat mapin jadi suatu API, jadi suatu observable. Jadi suatu observable nge-call API. Jadi sebenarnya nilai 0 sampai 0 dan seterusnya itu nggak dipakai, cuman kita pakai intervalnya aja. Terus misalkan kita panggil suatu API terus
nungguin si API ini dapat respons tertentu, kita bisa pakai tag while. Misalkan kita ambil ketika si responsnya ini belum sukses. Selama dia masih fail, kita panggil terus, panggil sampai dia sukses atau sampai dia timeout. Terus ke subscribe ini, baru kalian dapat si responsnya. Kayak gitu sih. Ada yang mau ditanya? Untuk API polling gimana? Ngerti? Kurang lebih buat konsepnya udah paham sih Kak, cuman lagi mencerna codingannya aja. Jadi intinya si API ini kan observable ya. Jadi kalian tinggal panggil aja. Ini tuh udah observable segini. Ini observable. Yang lain gimana tadi? Belum udah berhasil call API? Yang lain? Saya kendala di serial lain. Apa? Serialize. Kalau saya udah berhasil sih. Kalau Patrick tadi kendalanya di serialize name itu masih belum keluar Kak. Kalau Patrick dari API-nya. Oh, serialize name ini maksudnya objeknya? Iya Kak. Itu nama si serialize name-nya harus sama kayak field yang di API-nya. Kalau misalkan di API-nya next, di sini harus next gitu. Jadi dia otomatis. Oke. Coba dulu. Misalkan ya harus sama. Mau nambahin untuk yang serialize, lupa saya tadi ngejelasin. Jadi kan bisa jadi di JSON itu variabelnya apa. Nah, pakai serialize name itu supaya sesuai dengan misalkan konvensi di Kotlin. Kalau Kotlin pakainya camel case ya. Name terus misalkan first name berarti n-nya itu kapital kayak gitu. Sementara di JSON biasanya nulisnya first underscore name. Nah, supaya bisa sesuai nanti di serialize name itu di value-nya first underscore name, nanti di var-nya itu kita ganti first capital name gitu ya. Jadi bisa diubah. Di Gitu. sininya maksudnya. Di var. Misalkan itu first name gitu ya. First underscore name terus name gitu. Nah, ini misalkan ini yang di serialize name-nya. Di value-nya. Oh, ini di atasnya. Terus di sini jadi camel case ya. Camel case. Ini. Kayak gitu salah satu contoh ya, kasus. Gitu. Kalau nggak pakai serialize name berarti nama variabelnya itu harus sesuai dengan si value di JSON-nya gitu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh iya Kak, untuk yang codingan Kakak ini apakah boleh diminta contohnya Kak buat dipelajari? Oh ya nanti dimasukin GitHub aja deh nanti. Oke, makasih Kak. Mungkin di share lewat apa ya nanti? Email aja kali linknya atau WA ya? Boleh Kak. WA-nya siapa ya? Atau kalian nanti buka GitHub ini aja, GitHub saya aja. Oh iya. Boleh. GitHub buka GitHub ini aja terus
Nanti ditambahin lah ya, ada. Nanti saya tambahin. Projectnya Future RX Java kan. Ya, gitu. Ini Terima kasih, Kak. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Nah, Kak, saya nama ininya udah sesuai sama yang di POC API, tapi tetap nol gitu. Kira-kira Apa? di mana? Jadi namanya udah sesuai sama yang di POC API, tapi dia masih tetap nol gitu. Coba lihat. Ini Kak, hasilnya tetap nol, terus ininya udah. Oh, itu pakai ini serialize name. Jadi pakai serialize name. Yang tadi kayak saya. Kalau namanya beda atau kalau namanya Serialize beda name aja dalam atau intinya serialize name itu kita ngasih tahu kalau nama field-nya dari JSON-nya itu gimana gitu. Dalam kurung serialize name dalam kurung namanya, stringnya, nama dari ininya, dari API-nya, namanya ID kan, ID name. Iya, ID. Dalam apa? Kutip. Ya, gitu. Kutipnya double ya. Kutipnya double, bukan kutip satu. Itu name-nya nggak kapital. Pokoknya si objeknya itu yang di dalam, jadi kan observable terus dalam kurung responsnya, nanti kalian bikin serialize name-nya itu yang di dalam objek ini harus sesuai sama respons API-nya biar nggak nol si nama serialize name. Sama hierarkinya juga diperhatiin kan, di dalamnya tuh ada objek lagi gitu. Sekalian bikin objek baru lagi nanti. Nah, masih nol, Pak. Apa ada? Coba lihat API service. Coba lihat API service-nya. Nggak yang tadi kodenya. Oh, kode API ini ya. Epic. Coba di Epic Client dulu. Oh, itu masih docspad, bukan API slash-nya. Oh iya, bukan docs. Jadi itu dokumentasinya kan? Bukan endpoint-nya. Ya itu gitu. Nol nggak? Iya, keluar. Iya. Ini nggak keluar. Ya. Oke.
Oke, Oke, bisa kan? iya, kasih Kak. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Bisa ya? Eh, Semua? Kak, izin Kenapa? tanya ini kira-kira yang apa? Yang data kelas yang tak bikin ini bener atau enggak? Tak share screen dulu ya. Iya. Gimana? Gimana? Coba di paste ke JSON Beautify supaya bacanya enak. Halo, halo. Halo. DC kayaknya. Ya, kayaknya masalah koneksi deh. Gimana? Sorry, Kak, tiba-tiba terputus. Iya. Gimana jadi nanya? Betul. Ini jadinya ke Jadiin tree aja tuh di atas. Yang kiri. tree. Ini. Ya. Jadi udah cukup jelas gak gini aja? Ya, jelas. Di nanti di codingannya kayak gini. Jadi Terus? ada ID, name. Ini name-nya jadi list name kayak gini. Coba lihat yang tadi. Iya, list itu soalnya ada 2. Terus dalamnya apa? Dalam names? Dalamnya ini. Iya. Ini dalamnya tuh ini objek sih. Ya ini name, di name itu ada lagi kita buat ini data class yang ini. Nah, ya gitu-gitu. Berarti Ya, udah gitu. bener kayak gini aja. Iya, disesuaiin ininya. Hierarkinya kayak gitu. Jadi kalau ada objek lagi, nanti di dalam objek ada objek lagi gitu. Kalau misalkan list ya bikin listnya. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup jelas semua? Cukup jelas sih Kak. Tinggal nanti mungkin dipelajari lagi nih. Nanti dicoba-coba lagi aja. Iya.
Iya. Oke. Karena waktunya udah habis, jadi cukup sekian aja bootcamp day 4 hari ini. Ya udah, makasih ya. Makasih ya. Iya. Makasih banyak Pak. Makasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak.